Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Henry, kedua Irma, ketiga Fitri Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang elastisitas permintaan dan juga penawaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu dengan baik, kami akan memaparkan materi elastisitas permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai elastisitas permintaan harga dan cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan. Adapun elastisitas harga permintaan yaitu sebuah perubahan pada relatif jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen sebagai pengaruh terhadap perubahan suatu faktor yang dapat mempengaruhi elastisitas. Adapun koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta apabila perbandingan dengan perubahan harga koefisien elastisitas permintaan dihitung. Dalam menganalisis akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta sangat berguna apabila dihitung menggunakan koefisien elastisitas permintaan atau ID, yang rumusnya yaitu ID sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga. Sebagai contoh, yakni misalkan kita ingin mengetahui besarnya koefisien elastisitas dari permintaan, besar didapati bahwa pada waktu harga beras 4.000 per kilogram, maka jumlah beras yang dibeli konsumen adalah 10 kilogram, dan pada waktu harga beras 3.000 per kilogram, jumlah beras yang dibeli konsumen adalah 15 kilogram. Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai koefisien elastisitas yang diperoleh adalah ID sama dengan 15.000 dikurang 10.000 dibagi 10.000 dibagi 3.000 dikurang 4.000 dibagi 4.000. 15.000 dikurang 10.000 sama dengan 5.000 dibagi 10.000 dibagi 3.000 dikurang 4.000 minus 1.000 dibagi 4.000 sama dengan 1/2 dibagi minus 1/4. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan. Cara yang digunakan untuk menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan untuk memperbaiki masalah yang terjadi adalah dengan menggunakan titik, yakni titik antara sebelum mengalami perubahan dan sesudah mengalami perubahan dari harga dan jumlah yang diminta dalam menghitung presentasi perubahan harga dan presentasi perubahan jumlah yang diminta. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Irma dengan NIM 9051211083. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor yang menimbulkan perbedaan dalam berbagai elastisitas permintaan barang. Yang pertama adalah jumlah barang substitusinya. Jumlah barang substitusi ini fungsinya untuk menggantikan atau sebagai pengganti barang yang bersangkutan. Contohnya itu misalnya seperti kopi sama teh, gandum dengan nasi. Nah, ini namanya barang substitusi atau barang pengganti. Misalnya semakin banyak barang substitusi dari barang tersebut, maka ini akan semakin elastis barangnya. Tapi semakin kecil atau semakin rendah barang substitusinya, maka semakin rendah pula elastisitas barang tersebut, atau bisa dibilang semakin tidak elastis barangnya. Contohnya misalnya si joki. Nah, si joki ini bekerja di kantor. Nah, ketika dia bekerja di kantornya itu siang-siang dia merasa lapar.
Kemudian misalnya ketika dia lapar, di kantornya itu ada 4 restoran, yaitu restoran A, B, C, D. Nah, bisa dikatakan restoran ini memiliki elastisitas yang tinggi karena kenapa? Joki ini mempunyai pilihan. Ada beberapa pilihan untuk memilih restoran. Ada barang yang serupa atau barang substitusinya yang bisa menggantikan restoran A, yaitu restoran B. Begitupun restoran B ada barang substitusinya C, D, dan A. Jadi setiap restoran itu memiliki substitusi restoran lain yang cukup banyak. Nah, makanya elastisitasnya itu tinggi. Jadi si joki ini bisa memilih di restoran A, B, C, ataupun D. Kemudian faktor yang kedua adalah persentasi pendapatan dibelanjakan untuk membeli barang. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang akan mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Kita bisa melihat atau memperhatikan sikap orang dalam membeli barang yang sangat membeli barang-barang yang sangat murah harganya, seperti misalnya minuman ringan. Kalau misalnya seseorang itu sudah menyukai satu jenis minuman ringan tertentu, kenaikan harga minuman ringan itu tidak akan banyak mempengaruhi permintaannya. Ia akan tetap membeli jenis minuman ringan yang sama. Oleh karena itu, pengeluarannya untuk minuman ringan ini merupakan bagian yang relatif kecil dari pendapatannya. Kemudian faktor yang ketiga itu jangka waktu analisis, di mana semakin panjang jangka waktu yang digunakan, maka barang itu semakin elastis pula sebaliknya. Kalau barang itu semakin pendek jangka waktunya, maka elastisitasnya pun akan menurun. Jadi, kenapa barang itu dalam jangka panjang elastisitasnya itu naik? Karena orang itu bisa berpikir dulu, atau ada waktu untuk berpikir untuk mencari alternatif barang lain. Nah, itu kenapa dikatakan semakin panjang jangka waktunya maka semakin tinggi elastisitasnya. Nah, kalau dalam jangka pendek orang tidak bisa memikir-mikir, tidak bisa mencari alternatif lain, makanya barang itu rendah elastisitasnya atau tidak elastis ketika pada jangka waktu yang pendek. Makanya kenapa kita lihat marketing itu ingin membuat barangnya tidak elastis dengan memberikan penawaran atau promo-promo yang sangat mengikat. Kalau misalnya kita suka ditawari marketing, dia pasti pengen untuk kita membeli barangnya saat itu juga. Kenapa? Karena dia tidak mau barangnya itu tinggi elastisitasnya, dengan orang jadi mikir-mikir atau memilih alternatif lain, sehingga kenapa para marketing ini akan memaksa kita untuk membeli barangnya saat itu juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu elastisitas permintaan silang, elastisitas permintaan terhadap pendapatan, dan elastisitas penawaran. Yang pertama adalah elastisitas permintaan silang. Nah, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap permintaan suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan, atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat perhubungan di antara keduanya digambarkan dengan elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang atau EC dapat dihitung berdasarkan kepada rumus, yaitu EC sama dengan presentasi perubahan jumlah barang X yang diminta per atau dibagi persentase perubahan barang Y. Nilai elastisitas silang berkisar di antara tak terhingga yang negatif kepada tak terhingga yang positif. Barang-barang elastisitas silang yang bernilai negatif, jumlah barang X yang diminta berubah ke arah yang bertentangan dengan perubahan harga barang Y. Kalau harga naik, maka jumlah permintaan terhadap barang X berkurang. Sebaliknya, kalau harga barang Y turun, maka jumlah permintaan terhadap barang X bertambah. Contohnya itu misalnya seperti
Dari perkaitan yang seperti ini sifatnya dapat dilihat dalam perkaitan harga kopi dan gula. Apabila harga kopi naik dan permintaan terhadap kopi berkurang, perubahan ini dapat mempengaruhi permintaan terhadap gula. Kemudian, elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli dinamakan permintaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan atau EY dapat ditentukan dengan menggunakan rumus EY sama dengan persentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi atau per persentasi perubahan pendapatan. Jadi untuk kebanyakan barang, kenaikan pendapatan akan menyebabkan kenaikan permintaan. Kemudian elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Koefisien elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Besar kecilnya koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan rumus yaitu ES sama dengan persentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentasi perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran elastis. Perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran, atau penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. 2. Penawaran inelastis. Perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran atau persentase perubahan penawaran barang lebih kecil dari persentase perubahan harga. Yang ketiga, penawaran moneter elastis. Elastisitas penawaran di mana persentase perubahan jumlah produk yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga produk. Yang keempat, penawaran inelastis sempurna. Inelastis sempurna adalah elastis yang bernilai nol, artinya berapapun harganya, jumlah produk yang ditawarkan tetap. Yang kelima, penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu Q atau X. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi, di mana berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Penawaran akan cenderung tidak elastis apabila salah satu dari hal-hal berikut terjadi. Biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar. Misalnya, jika produksi saat ini telah mencapai skala ekonomis dan biaya rata-rata minimal, maka penambahan satu unit produksi akan menambah biaya rata-rata dan mengakibatkan produksi berada dalam skala tidak ekonomis. Kapasitas produksi telah terpakai penuh, sehingga penambahan kapasitas akan memerlukan pabrik atau mesin baru, misalnya yang membutuhkan investasi besar. Sementara penawaran akan cenderung elastis jika yang terjadi adalah sebaliknya. Yang kedua, jangka waktu analisis, di mana elastisitas penawaran juga tergantung kepada waktu. Apabila harga berubah, para ahli ekonomi membedakan 3 waktu atau masa bagi produsen dalam rangka menyesuaikan jumlah barang yang akan ditawarkan dengan perubahan harga tersebut. Dalam waktu 1 atau beberapa hari saja semua input tetap. Oleh karena itu, para produsen atau penjual tidak dapat segera menambah jumlah yang ditawarkan meskipun konsumen bersedia membayar harga yang tinggi. Jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari banyaknya
persediaan yang ada pada saat itu. Pada jangka waktu yang singkat, penjual atau produsen tidak dapat menambah penawarannya, sehingga penawaran menjadi tidak elastis sempurna. The short run diartikan jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan para produsen menambahkan jumlah produksi dengan jalan menambah input variabel, atau dengan bekerja lebih keras atau lama, mempergunakan lebih banyak bahan, dan lain-lain. Tetapi tidak cukup lama untuk memperbesar kapasitas produksi yang ada, seperti bangunan pabrik, mesin-mesin, dan lain-lain. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya sebagai kesimpulan dari materi kami, yakni setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi, sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut berada di antara satu barang dengan barang lainnya. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula perubahan kuantitasnya sangat kecil. Permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Elastisitas permintaan menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Kuantitas yang diminta dapat berubah sebanyak 1%, lebih besar atau lebih kecil. Elastisitas permintaan dapat dibedakan kepada 3 konsep, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas permintaan pendapatan. Adapun faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan harga adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia, persentase pendapatan yang dibelanjakan, dan jangka waktu analisis. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Baik, itulah kesimpulan dari materi kami. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.